Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan sebuah video yang mana ada seorang oknum Habib ya, yang menikahi dua istri. Ya Allah, kakak beradik ya, masya Allah banget ya. Ini penjelasan dari Said Alwi ya. Oknum kayak gini harus diberantas ya. Yang kita berantas itu oknum Habib seperti ini ya, yang ngaku-ngaku. Dan nanti ada Kiai Syukron Makmum percaya dengan tesis Kiai Iman, tapi dengan catatan ya. Kita lihat ke videonya. Ya Sayyid, bagaimana ini ada kejadian orang mengaku ahlul bait Nabi, mengaku habaib dari Karawang. Untung bukan saya, saya yang ditelepon, saya yang dimintai pendapat, dimintai fatwa. Dia menikahi putri Ustadz Mahfudin, kemudian kakaknya dinikahi lu juga. Ini adik kakak, dua-duanya sekandung, itu dinikahi dua-duanya. Kata saya, yang kedua hukumnya zina, haram. Terus bagaimana? Harus diceraikan. Kalau dia tidak mau dan dia menganggap itu halal bagi ahlul bait Nabi, maka tangkap, proses hukum. Membuat kegaduhan, kekacauan di masyarakat, merusak. Secara syariat tidak boleh. Bahkan andaikan istri yang pertamanya ini diceraikan, tapi dia ingin menikah dengan saudari kandungnya mantan istri ini, jika istrinya ini diceraikan belum habis masa iddahnya, tidak boleh menikah dengan saudari kandungnya si istri sebelum istrinya itu masa iddahnya habis. Karena di masa iddah masih kategorinya istri, bahkan masih bisa rujuk. Di Cibarusah ada orang yang menikahi gadis didikan Kiai Agus Patoni. Setelah diambil madunya, sariknya, setelah 3 hari, baru 3 hari kemudian langsung difirak dan dikata-katain dengan perkataan yang buruk. Kamu tidak pantas buat Habib, katanya. Diceraikan begitu saja setelah 3 hari ya, dengan kata-kata yang tidak pantas. Ini nyata di Cikarang, rumah jamaah kita disambangi tengah malam, diloncati pagarnya, digedor-gedor rumahnya. Pembantunya keluar menemui, kemudian ketakutan, panggillah karyawan sang majikan. Majikannya belum datang, ditungguin tengah malam sampai menjelang subuh tiba. Pas majikannya datang, diperes, dimintai duit. Pada saat nggak ada uang cash, adanya di ATM, diminta kartu ATM-nya, nomor-nomor PIN-nya dikasihkan. Jamaah saya juga ya. Ya Allah. Jadi ini merupakan sama dengan penjajahan gaya baru. Karena ini ada apa kaitannya kitab Ithaf ini. Yang mensarah kitab Ihya itu Imam Murtado Az-Zabidi namanya. Ini ngajinya kepada Ba'alawi. Jadi kalau Imanuddin berkata saya menolak Ba'alawi itu sebagai keluarga Nabi, persilakan Imam Kiai Imanuddin, itu pendapat Anda. Dan Anda itu bukan berpendapat mencari kebenaran, tidak. Buktinya Kiai Imad ngomong, walaupun ulama sedunia mengakui Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, saya tetap menolak. Nah, itu berarti sudah tidak ilmiah lagi, Kiai. Sudah nafsu. Kalau ilmiah, contohnya Imam Syafi'i, bahaya lagi. Jadi kalau Kiai Imad berkata Ubaidillah ini tidak ada, baik, tunjukkan kepada saya siapa ayahnya, ya, ayahnya Alawi ini. Kalau ayahnya bukan Ubaidillah,
Siapa ayahnya? Kalau tidak bisa menunjukkan ayahnya, berarti saudara mengatakan bahwa Alwi itu adalah manusia yang tidak ada bapaknya, garis miring anak zina. Ayo kita jangan emosi, kita uraikan. Masa walaupun ulama sedunia mengakui bahwa Alwi ini turunan Rasul, saya tetap menolak. Ya sudah, Mufti Mesir mengakui, Syekh Ramadan Al-Buti itu seorang ulama besar di Syria, dia menyatakan bahwa Mbak Alwi itu keluarga Nabi. Lalu Kiai Imad bertahan, tidak ada ketetapan dari seorang ulama pun di dunia yang menetapkan. Memang tidak ada yang menetapkan, tidak usah ditetapkan, sudah nyata. Saya tanya sama kiai-kiai ini, ada orang di dunia yang memberikan ketentuan, keputusan bahwa matahari itu panas? Tolong tunjukkan sama saya. Saya memutuskan kalau matahari itu panas, goblok. Matahari sudah tidak pakai keputusan panasnya itu. Mengapa? Az-Zuhroh sudah dikenal, seluruh pojok bumi tahu kalau matahari itu panas, tidak pakai SK. Kiai Amin minta SK-nya. Mana SK-nya? Dari ulama baik Kiai Hasyim Asy'ari, tidak ada yang bikin SK, surat keputusan bahwa Ba'alwi adalah keturunan Nabi. Tidak ada yang memberikan SK itu. Kiai Imad minta SK-nya, yang nggak ada. Mengapa tidak ada? Sudah jelas matahari itu panas, perlu di SK-kan. Surat keputusan Kiai Haji Syukron Makmun mengingat, menimbang, memutuskan bahwa matahari itu panas. Syukron Makmun goblok. Mari kita bicara fakta lah. Kalau sudah para ulama yang tokoh-tokoh besar tuh ngajinya sama Ba'alwi, termasuk saya itu ngaji kepada Habib Ali bin Husain Al-Attas 2 tahun saya ngaji kitab Bukhari. Alim, tiap saya bertanya apapun saja dijawab. Ngaji saya 2 tahun kepada beliau sampai meninggal. Itu Ba'alawi. Maka saya katakan secara hukum Islam, siapapun yang datang ke rumah saya, hidungnya mancung atau tidak mancung, selama dia ngaku keluarga Nabi, saya hormati. Umpama dia bohong, bukan keluarga Nabi, ngaku keluarga Nabi, bukan urusan saya, urusan dia nanti dengan Allah. Dia tahu minal kabairi ayun sabar rajulu ila wali abihi, termasuk dosa besar orang yang mengaku bapak pada yang bukan bapaknya. Kalau Habib Alawi mengaku ayahnya Ubaidillah yang bukan ayahnya, ini dosa besar, api neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan saya, bukan keturunan saya, ngaku keturunan saya, disiapkan api neraka. Masa ulama-ulama Ba'lawi yang aulia min waliyun man tidak mengerti hadis ini? Dia akan berbohong, bukan turunan Nabi, ngaku turunan Nabi, mustahil. Mereka banyak para aulianya, mereka banyak para ulamanya. Kitab Sulmut Taufik yang Kiai baca itu habaib, Nasaiduddin ya habaib, Rotib Haddad habaib, Rotibul Atos habaib. Marilah jangan bikin pecah belah. Ya. Kita ini sudah dipecah belah dulu. NU Muhammadiyah tahun 50-an, 55, NU dengan Muhammad itu kayak kucing dengan anjing, saling hantam menghantam. Iya, tahun 50-an itu
Muhammadiyah dengan NU itu sudah kayak kucing dengan anjing, musuhan nggak karu-karuan. Kita cari benang merahnya. Setelah ketemu benang merahnya bahwa Muhammadiyah dengan NU ini tidak ada perbedaan prinsip, hanya perbedaan furu. Muhammadiyah subuh tidak baca kunut, Syukron Makmun baca kunut. Yang sholat subuh tidak baca kunut masuk surga. Orang yang sholat subuh kayak Syukron Makmun baca kunut, insya Allah pahalanya lebih besar. Kedua-duanya masuk surga. Yang masuk neraka yang tidak sholat subuh. Mari kalau bicara dengan saya terbuka, belak-belakan. Muhammadiyah sembahyang tarawih 8 rakaat insya Allah masuk surga. Syukron Makmun mengikuti riwayat tarawih dari Sayyidina Umar, tarawih 23 rakaat, yang 8 rakaat masuk surga, yang 20 rakaat insya Allah pahalanya lebih gede. Kedua-duanya masuk surga. Yang tidak tarawih pun masuk surga, karena tarawih hukumnya sunnah. Mengapa Anda ribut? Bersatu sekarang. Saya lebih percaya kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama fikih yang dia juga berguru kepada Ba'alawi. Dari Ba'alawi itu banyak aulia illahnya, banyak ulama-ulamanya. Nah, ini karena ini ada hubungannya dengan Imam Murtado Az-Zabidi, ini pengarangnya 8 kitab kayak begini ini 1 jilidnya 8 jilid kayak begini tebalnya. Ini bergurunya kepada Ba'alawi. Kalau kitab yang dipegang ke Imanuddin itu namanya kitab As-Sadratul Mubarakah, katanya kitab ini sudah 500 tahun yang lalu. Baik, mengapa kok baru ketahuan kitab ini? Kemana selama 500 tahun ini? Kok tidak ada ulama yang tahu kitab ini? Itu bagi saya tanda tanya. Kok kitab 500 tahun yang lalu baru ketahuan kemarin kitab ini? Tentu bagi saya tanda tanya. Dan setelah kitab ini diketahui di Irak, lalu ditahqiq oleh Imam Mahdi Ar-Raji'i, orang Syiah tapi ahli nasab. Dia katakan, saya tetap percaya kepada Ba'alwi kalau itu sejarah Nabi. Jadi istilah Ba'alwi ini supaya saudara tahu, Ba'alwi ini diambil dari kata-kata alwi. Alwi ini anaknya Ubaidillah, gitulah. Lalu turunan ke bawah dianggap Ba'alawi, Bani Ba'alawi, yang masuk ke Indonesia, ke seluruh dunia. Jadi Ba'alawi itu bukan di Indonesia saja. Nah, Kiai Imad hanya percaya kepada kitab yang sezaman. Kitab yang tidak sezaman dia tidak percaya, walaupun dia menyebutkan adanya Ubaidillah. Kiai Imaduddin berkata Ubaidillah itu tidak ada. Jadi Sayyid Ahmad tidak punya anak bernama Ubaidillah. Sedangkan Ba'alawi ini dari Habib Alwi mengaku saya anaknya Ubaidillah. Ubaidillah anaknya Ahmad, Ahmad anaknya Isa, Isa anaknya Muhammad, Muhammad anaknya Ali, Ali anaknya Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq anaknya Muhammad Bakir, Muhammad Bakir anaknya Zainal Abidin, Zainal Abidin anaknya Sayyidina Husain, Sayyidina Husain anaknya Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah. Dia kata Pak Kiai Imad, Ubaidillah tidak ada. Jadi Alwi itu bukan anaknya Ubaidillah. Baik, saya terima
Ubaidillah tidak ada. Jadi sekarang Alwi bukan. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi dia penjelasan dari Said Syekh Alwi yang mana beliau merupakan keturunan dari Wali Songo dan cucu Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita harus berantas ya, oknum Habib yang seperti itu ya. Dan ada yang ngaku-ngaku itu yang harus kita berantas dan harus kita gak boleh diem ya intinya. Semoga Said Syekh Alwi sehat selalu, amin ya Allah ya Rabbil alamin. Dan tadi ada penjelasan dari Kiai Haji Syukron Mahmun yang mana beliau percaya dengan tesis Kiai Imad dengan catatan ya yang tadi sudah dijelaskan oleh beliau. Semoga Kiai Syukron Mahmun dan Kiai Imad sehat selalu, amin ya Rabbal alamin. Oke, terima kasih bapak-bapak ibu-ibu, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.